Negara Turki yang kita kenal Republik Turki, keberadaannya telah mengalami sejarah yang cukup panjang, bermula dari berdirinya Kerajaan Turki Utsmani pada periode pertengahan. Pendiri Turki merupakan bangsa Turki sendiri dari kabilah Koy Oghuz, salah satu anak suku Turki yang mendiam di sebelah barat Hurun Gobi, atau daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina, yang dipimpin oleh Sulaiman. Dia mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarizm pada tahun 1219 sampai 1220. Sulaiman dan anggota sukunya kemudian pindah ke arah barat dan meminta perlindungan Jalaluddin, pemimpin terakhir dinasti Khawarizm di Transosiana. Jalaluddin menyuruh Sulaiman agar pergi ke arah barat. Kemudian mereka menetap di sana dan pindah ke Syam dalam rangka menghindari serangan Mongol. Dalam usahanya pindah, mereka terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ingin pulang ke negeri asalnya, dan yang kedua meneruskan perjalanannya ke Asia Kecil. Kelompok kedua ini berjumlah sekitar 400 kepala keluarga yang dipimpin oleh Ertugrul bin Sulaiman. Mereka mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II dari dinasti Saljuq yang pusat pemerintahannya di Konya, Anatolia, Asia Kecil. Pada saat itu, Sultan Alauddin II sedang menghadapi bahaya peperangan dari bangsa Romawi yang mempunyai kekuasaan di Romawi Timur. Dengan bantuan dari bangsa Turki, pimpinan Ertugrul, Sultan Alauddin II dapat mencapai kemenangan. Atas jasa baik tersebut, Sultan menghadiahkan sebidang tanah perbatasan dengan Bizantium. Sejak itu, Ertugrul terus membina wilayah barunya dan berusaha memperluas wilayahnya dengan merebut wilayah Bizantium. Pada tahun 1288, Ertugrul meninggal dunia dan meninggalkan putranya yang bernama Utsman, yang diperkirakan lahir pada tahun 1258 Masehi. Utsman inilah yang ditunjuk oleh Ertugrul untuk meneruskan kepemimpinannya dan disetujui serta didukung oleh Sultan Saljuk pada saat itu. Nama Utsman inilah yang nanti diambil sebagai nama untuk kerajaan Utsmani. Utsman ini pula yang dianggap sebagai pendiri dinasti Utsmani. Sebagaimana ayahnya, Utsman banyak berjasa kepada Sultan Alauddin II. Kemenangan-kemenangan dalam setiap pertempuran dan peperangan diraih oleh Utsman. Dan berkat keberhasilannya, maka benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan Bursa dapat ditaklukkan. Keberhasilan Utsman ini membuat Sultan Alauddin II semakin simpati dan banyak memberi hak istimewa pada Utsman. Penyerangan bangsa Mongol pada tahun 1300 ke wilayah kekuasaan Saljuk mengakibatkan terbunuhnya Sultan Saljuk tanpa meninggalkan putra sebagai pewaris kesultanan. Dalam keadaan kosong itulah Utsman memerdekakan wilayahnya dan bertahan terhadap serangan bangsa Mongol. Utsman memproklamirkan kemerdekaan wilayahnya dengan nama Kesultanan Utsmani. Ketika Utsman sebagai pemimpin kerajaan Turki pada tahun 1300, dia memulai mengembangkan wilayah Islam. Perluasan wilayah ini menjadi sebuah model. Hal ini berlangsung paling tidak sampai dengan masa pemerintahan Sulaiman I. Ekspansi yang lebih besar terjadi pada masa Murad I. Pada masa ini berhasil menaklukkan wilayah Balkan, Adrianopel, Macedonia, Sofia, dan seluruh wilayah Yunani. Melihat kemenangan yang diraih oleh Murad I, kerajaan-kerajaan Kristen di Balkan dan Eropa Timur menjadi murka. Mereka lalu menyusun kekuatan yang terdiri atas Hongaria, Bulgaria, Serbia, dan Wallachia untuk mengempur dinasti Utsmani. Meskipun Murad I tewas dalam pertempuran tersebut, kemenangan tetap di pihak dinasti Utsmani. Ekspansi berikutnya dilanjutkan oleh putranya yaitu Bayazid. Puncak ekspansi terjadi pada masa Sultan Muhammad II yang dikenal dengan gelar Al-Fatih. Pada masanya dilakukan ekspansi kekuasaan Islam secara besar-besaran. Kota penting yang berhasil ditaklukkan adalah Konstantinopel yang ditaklukkan pada tahun 1453. Setelah ditaklukkan, kota tersebut diubah menjadi Istanbul. Kejatuhan Konstantinopel ke tangan dinasti Utsmani memudahkan tentara Utsmani menaklukkan wilayah lainnya seperti Serbia, Albania, dan Hongaria. Dengan adanya berbagai ekspansi ini menyebabkan ibu kota dinasti Utsmani berpindah-pindah.
Kemajuan dan perkembangan ekspansi Kerajaan Turki Utsmani berlangsung dengan cepat. Hal ini diikuti pula oleh kemajuan dalam bidang politik, terutama dalam hal mempertahankan eksistensinya sebagai negara besar. Hal ini berkaitan dengan sistem pemerintahan yang diterapkan para pemimpin dinasti ini. Perkembangan lainnya adalah bahwa Kerajaan Turki Utsmani telah mampu menciptakan pasukan militer yang mampu mengubah negara Turki menjadi mesin perang yang paling tangguh dan memberikan dorongan yang amat besar dalam menaklukkan negeri-negeri non-muslim. Selanjutnya, perkembangan dalam bidang pendidikan. Dinasti Turki Utsmani mengantarkan pada perorganisasian sebuah sistem pendidikan madrasah yang tersebar luas. Madrasah Utsmani pertama didirikan di Izmir pada tahun 1331. Dalam bidang ilmu pengetahuan, memang Kerajaan Turki Utsmani ini tidak menghasilkan karya-karya dan penelitian ilmiah seperti di masa Daulah Abbasiyah. Kajian-kajian ilmu agama seperti fikih, ilmu kalam, tafsir, dan hadis boleh dikatakan tidak mengalami perkembangan yang berarti. Ulama hanya suka menulis buku dengan syarah. Namun, dalam bidang seni arsitektur, Turki Utsmani banyak meninggalkan karya-karya agung berupa bangunan yang indah seperti Masjid Jami Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, Masjid Abu Ayyub Al-Ansori, dan masjid yang dulu asalnya dari gereja Hagia Sophia. Keberhasilan Turki Utsmani dalam memperluas kekuasaan dan penataan politik yang rapi berimplikasi pada kemajuan sosial ekonomi negara. Tercatat beberapa kota industri yang ada pada waktu itu antara lain Mesir yang memperoleh produksi kain sutra dan katun, Anatoli memproduksi bahan tekstil dan wilayah pertanian yang subur. Nah, kota Anatoli ini merupakan kota perdagangan yang penting di rute timur dalam perindustrian, hasil industri dan pertanian di Istanbul, Polandia, dan Rusia. Adapun kemunduran Turki Utsmani disebabkan luasnya wilayah kekuasaan Turki Utsmani yang akhirnya tidak mampu dikendalikan dari pusat karena sistem pemerintahan tidak lagi efektif seperti masa-masa sebelumnya. Pemberontakan berkali-kali yang dilakukan oleh pasukan Janissary, penguasa yang tidak cakap setelah Khalifah Sulaiman II Al-Qanuni, menimbulkan perselisihan dan pembunuhan di lingkungan istana. Kemudian akibat kekalahan yang diderita Turki Utsmani dalam sejumlah peperangan mengakibatkan perekonomian semakin terpuruk dari waktu ke waktu. Ilmu pengetahuan dan teknologi pun khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan perkembangan militer tidak terlalu berkembang. Dan yang terakhir tumbuhnya gerakan nasionalisme.